Selamat berjumpa kembali anak-anak. Walaupun kita tetap di rumah, saya harap tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Atau kalau semua ini kita bagi dengan A akan menjadi X kuadrat tambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Adapun untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu dengan memfaktorkan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dengan rumus. Rumusnya adalah X1 dan 2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini nanti dikenal dengan rumus ABC. Sekarang contoh-contohnya. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Contohnya ini, ada X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, pertama-tama kamu harus mencari dua buah bilangan kalau dikalikan negatif 24, kalau dijumlahkan 5. Maka nantinya kalau dikalikan negatif 24 dijumlahkan 5 itu adalah 8 dan negatif 3, berarti jadi X ditambah 8 kali X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, X tambah 8 kali X dikurangi 3, kalau salah satu 0 maka ini sama dengan 0. Artinya gini, kalau X tambah 8 itu sama dengan 0, maka 0 kali X min 3 kan 0. Maka X-nya itu sama dengan negatif 8. Atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan negatif 8 dan X2 sama dengan 3. Untuk contoh yang nomor 2, nah sekarang kalau di sini koefisien X kuadratnya kan ini 1, kalau sekarang ini 3. Nah, caranya gini. 3 dikalikan negatif 12. 3 dikalikan negatif 12 ini negatif 36. Nah, sekarang kamu mencari dua buah bilangan kalau dikalikan negatif 36. Kalau dijumlahkan negatif 5. Maka di sini nantinya faktornya adalah 3x min 9 kali 3x ditambah 4 sama dengan 0. Tapi karena ini koefisien x kuadratnya 3, maka ini dibagi 3. Nah, sekarang salah satu faktornya kita bagi dengan 3. 3x min 9. Kalau dibagi 3 kan menjadi x min 3 kali 3x ditambah 4 sama dengan 0. Maka X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3. Atau 3X ditambah 4 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 per 3. Nah, ini penyelesaiannya X1-nya 3, X2-nya negatif 4 per 3. Sekarang contoh soal yang berikutnya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, caranya X kuadrat tambah 6X kurangi 40. Konstanta ini kita pindah di ruas kanan, maka menjadi X kuadrat ditambah 6X sama dengan 40. Nah, supaya ini menjadi kuadrat sempurna, maka kedua ruas itu ditambah dengan setengah koefisien X dikuadratkan. Artinya gini, X kuadrat ditambah 6X ditambah setengah koefisien X. Berarti setengah kali 6 dikuadratkan sama dengan 40 ditambah setengah kali 6 itu 3 kuadrat. Nah, ini kita ubah menjadi X kuadrat tambah 6X ditambah 9
sama dengan 49. Nah, terus ini sudah kuadrat sempurna. Ini diubah menjadi X ditambah 3 kuadrat sama dengan 49. Nah, kalau ini kuadrat, maka X tambah 3 sama dengan plus minus akar 49. Plus minus itu artinya yang satu positif, yang satu negatif. Maka menjadi X sama dengan negatif 3 plus minus 7. Maka X satunya sama dengan min 3 ditambah 7 sama dengan 4. Atau X2 nya sama dengan min 3 min 7 sama dengan negatif 10. Nah, itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang contoh menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Nah, kalau dengan rumus kita daftar dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, A-nya ini sama dengan 5, jadi A-nya ini sama dengan 5, B-nya itu sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan negatif 12. Nah, rumus persamaan kuadrat adalah X1 dan 2 itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sekarang kita masukkan negatif B, berarti ini negatif berarti positif, dari 4 plus minus akar negatif 4 kuadrat dikurangi 4AC, berarti 4 kali 5 kali negatif 12 per 2 kali A, 2 kali 5. Nah, sekarang kita hitung, akan menjadi 4 plus minus akar 16 ditambah 4 kali 5 kali negatif 12. Negatif kali negatif positif, berarti positif. 4 kali 5, 20, berarti 240 per 10. Kali ini 4 ditambah kurang 16 tambah 240, 256 per 10 sama dengan 4 plus minus 16 per 10. Nah, sekarang dari ini kita dapatkan X1 sama dengan 4 tambah 16, 4 tambah 16 per 10. Jadi 20 per 10 sama dengan 2. X2 nya sama dengan 4 dikurangi 16 per 10. 4 dikurangi 16 negatif 12 per 10. Ini bisa disederhanakan yaitu negatif 6 per 5. Itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Dari rumus tadi ada B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B kuadrat dikurangi 4AC ini dinamakan diskriminan. Diskriminan dilambangkan dengan D gitu ya. D itu diskriminan. Nah, jika persamaan kuadrat itu D-nya lebih dari 0, D-nya lebih dari 0, maka memiliki dua penyelesaian. Dan kalau D-nya sama dengan 0, maka memiliki satu penyelesaian persamaan kuadrat itu. Sedangkan kalau D-nya kurang dari 0, maka tidak mempunyai penyelesaian. Jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai penyelesaian X1 dan X2, maka selalu akan berlaku
X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Sedangkan kalau X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, ini sifat-sifat dari persamaan kuadrat. Sekarang penggunaan persamaan kuadrat. Nah, pada kehidupan sehari-hari contohnya ini. Nomor 1, sebuah persegi panjang luasnya 48 cm persegi dan kelilingnya 28 cm, hitung panjang dan lebarnya. Maka kita harus bisa mengubah supaya menjadi bentuk persamaan kuadrat yang diketahui luas. Luas persegi panjang itu P kali L. Nah, luasnya 48, jadi 48 sama dengan P kali L. Dan kalau keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 28 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Masing-masing ruas habis dibagi 2, maka bisa ditulis 14 sama dengan P tambah L. Maka kalau L-nya disendirikan, maka L sama dengan 14 dikurangi P. Nah, L sama dengan 14 dikurangi P, ini masukkan ke rumusnya luas, yaitu menjadi 48 sama dengan P kali L, berarti P kali 14 kurangi P. Yang di luar kurung kalikan dengan dalam kurung, 48 sama dengan 14P dikurangi P kuadrat. Ini kita jadikan satu, maka menjadi P kuadrat min 14P ditambah 48 sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan 48 dijumlahkan negatif 14, yaitu P dikurangi 8, P dikurangi 6 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 8 atau P-nya sama dengan 6. P sama dengan 8 dan P sama dengan 6 ini yang lebih panjang itu adalah panjangnya. Jadi panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm. Jumlah dua buah bilangan dan kebalikannya adalah 10/3. Tentukan bilangan-bilangan itu. Misalkan bilangan yang pertama X jumlah ditambah kebalikan dari X adalah 1/X. Ini sama dengan 10/3. Kita hilangkan pecahannya, kita kalikan dengan 3X. KPK dari penyebutnya. Semua kali 3X, berarti 3X kuadrat ditambah 3 sama dengan 10X. Ini kita geser ke ruas ini, 3X kuadrat dikurangi 10X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, maka cari dua buah bilangan, kalau dikalikan 9. 9 itu dari 3 kali 3. Kalau dijumlahkan negatif 10, yaitu 9 negatif 9 kali X negatif 1 sama dengan 0. Nah, karena di sini X kuadrat itu koefisiennya 3, maka ini 3. Ini 3X, ini juga 3X. Di sini dibagi 3. Yang habis dibagi 3 adalah faktor yang utama, maka ini menjadi X min 3 dan ini 3X min 1 sama dengan 0. Ini menjadi X min 3 sama dengan 0, X nya sama dengan 3. Kalau ini 3X min 1 sama dengan 0, maka X nya dengan
1/3. Nah, bilangan 3 dan 1/3 ini kan saling berkebalikan dong. Nah, maka bilangan-bilangan itu adalah 3 dan 1/3. Persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurangi 7m kurangi 2 sama dengan 0 mempunyai diskriminan 121. Tentukan nilai m ini berapa. Nah, persamaan kuadrat ini kita daftar. A-nya berapa? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya itu sama dengan negatif 7m kurangi 2. Nah, diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang kita masukkan B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 2. C-nya negatif 7M kurangi 2. Sekarang kita hitung 5 kuadrat itu 25. Negatif kali negatif positif. Jadi positif di 8 kali 7M kurangi 2 sama dengan 25 ditambah 56M dikurangi 16. Nah, diskriminannya ini adalah sama dengan 121. Nah, sekarang kita masukkan ya, 121 dikurangi 25 tambah 16 sama dengan 56M. Nah, maka 56M dengan 112, maka M-nya sama dengan 2. Jadi M-nya ini sama dengan 2. Nah, sekarang membentuk persamaan kuadrat baru. Contohnya ini. P dan Q adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat tambah 6x kurangi 5 sama dengan 0. Bentuklah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P tambah Q dan P kali Q. Nah, persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita daftar dulu A-nya berapa? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan negatif 5. Nah, akar-akarnya adalah P dan Q. Nah, kalau P ditambah Q, ini rumusnya adalah negatif B per A. Jadi negatif B per A, berarti 6/2. Ini negatif 3. Kemudian kalau P kali Q ini adalah C per A. C per A nanti negatif 5/2. Nah, persamaan kuadrat baru. Nah, untuk membedakan kalau ini X ya yang baru misalkan Y, maka di sini nantinya Y dikurangi Y1 kali Y kurangi Y2 sama dengan 0. Kita masukkan misalkan ini Y1-nya, maka Y dikurangi negatif 3 berarti menjadi plus 3 kali Y dikurangi negatif 5/2 jadi plus 5/2 sama dengan 0. Ini kita ubah jadi Y tambah 3 kali 2Y tambah 5 sama dengan 0. Kita kalikan ini kali ini Y kali 2Y berarti 2Y kuadrat. Ini kalikan ditambah 5Y dikalikan tambah 6Y dikalikan tambah 15 sama dengan 0. Nah, ini yang sejenis jadi 1, jadi 2Y kuadrat ditambah
11Y tambah 15 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru yang adalah 2Y kuadrat tambah 11Y tambah 15 sama dengan 0. Ini contoh nomor 2. Persamaan 2X kuadrat dikurangi 8Y kurangi 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 1 dan beta tambah 1. Dari persamaan kuadrat ini kita daftar A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 8, C-nya sama dengan negatif 1. Dicari alfa tambah beta. Alfa tambah beta itu rumusnya min B per A. Ini min 8 per 2. Ini adalah 4. Sedangkan kalau alfa kali beta sama dengan C per A. C per A negatif 1 per 2. Nah, kita akan mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 1, beta tambah 1. Ya. Jadi kita cari alfa tambah 1 ditambah beta tambah 1. Di akar-akarnya kan ini tambah ini. Ya. Ini bisa ditulis alfa tambah beta tambah 2. Nah, alfa tambah beta itu adalah 4. Di 4 tambah 2 sama dengan 6. Sekarang kalau yang dikali alfa tambah 1 kali beta tambah 1 sama dengan dikalikan alfa kali beta dikalikan ditambah alfa dikalikan ditambah beta tambah dikalikan 1. Nah, alfa tambah beta itu negatif setengah, jadi negatif setengah ditambah alfa tambah beta itu 4 tambah 1. 4 tambah 1 5, 5 kurangi setengah berarti 4 setengah. Nah, 4 setengah itu 9 per 2. Nah, karena ini yang tambah, ini adalah min B per A, sedangkan yang ini C per A. Nah, persamaan kuadratnya adalah ini Y kuadrat ditambah B per A Y plus C per A sama dengan 0. Kalau kita masukkan kan Y kuadrat B per A ini 6, karena ini min maka ini min 6Y. C per A 9 per 2 ditambah 9 per 2 sama dengan 0. Kita kalikan dengan 2 seluruhnya, maka 2Y kuadrat dikurangi 12Y ditambah 9 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah ini, 2Y kuadrat kurangi 12Y ditambah 9. Demikian penjelasan saya mengenai persamaan kuadrat. Sampai jumpa untuk bahasan berikutnya.